Warabi'u qiraatul fatihati. Adapun rukun salat yang keempat yaitu membaca surat Fatihah bil basmalati, disertai bismillahnya juga kudu dibaca. Fi qiyami kulli rak'atin, dibacanya pada saat berdiri tiap-tiap rakaat salat. Wal masbuqu yatahammaluha anhul imamu. Adapun makmum masbuq yaitu menanggung akan Fatihah dari masbuq oleh imam. In kana ahlan litahammuli, jika ada oleh imam yaitu bisa bagi menanggung Fatihah makmum. Wa yajibu tartibul fatihati, dan wajib oleh mentartibkan al-fatihah. Wa mualatuha, dan mualat fatihah. Wa tajwidu hurufiha, dan membaguskan huruf-huruf fatihah. Wa mura'atu tasydidatiha, dan mera'ikan tasdid surat al-fatihah al-arba'a asyrata, yang ada 14. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Ibu-ibu sekalian, kemarin rukun solat kita maklumi jumlahnya ada 13 menurut kitab kita ini. Nah, dari 13 itu yang keempat adalah baca Fatihah. Jadi baca Fatihah itu merupakan rukun solat, perkara yang wajib di dalam solat, baik solatnya solat fardu kayak dohor asar nih begitu, ataukah solatnya solat sunat kayak qobliyah ba'diyah begitu, baik solatnya bangsa jahar yang kenceng gitu kayak maghrib isya, maupun solatnya yang sir, pokoknya wajib baca Fatihah. Siapa yang diwajibkan baca Fatihah? Imam, 2 makmum, 3 orang yang sholat sendirian, mau laki, mau perempuan, mau masih kanak-kanak, maukah orang itu sholatnya sholat safar atau sholatnya di rumah, maukah dia sholatnya sambil diri atau sambil duduk atau sambil tidur miring, pokoknya kudu baca Fatihah. Sehingga sholat itu tidak bakalan sah bila Fatihahnya tidak dibaca, kecuali yang diizinin enggak baca Fatihah makmum masbuk. Makmum masbuk. Jadi begini, dalam sholat berjamaah itu makmum ada dua sebutannya. Ada namanya makmum muwafiq, namanya makmum muwafiq. Ada namanya makmum masbuk. Apa tuh makmum muwafiq? Makmum
yang keburu waktu, ada waktu keburu untuk baca Fatihah, itu namanya makmum muafiq. Jadi keburu baca Fatihah sebelum imam ruku, ini namanya makmum muafiq. Kedua namanya makmum masbuk. Apa tuh makmum masbuk? Makmum yang kagak cukup waktu untuk baca Fatihah sebelum imam ruku, namanya makmum masbuk. Nih ibu harus perhatiin nih, saya khawatir ibu kan rajin ibadah, apalagi taraweh paling dulu berangkatnya. Ini nih jangan sampai sholat kita enggak punya nilai. Kita harus pahami, kita ini jadi makmumnya masbuk apa muafiq, nih kudu paham. Begitu. Kalau kita ini makmumnya adalah makmum muafiq, maka kita kudu baca Fatihah sampai kelar. Sampai kelar. Begitu. Jangan enggak. Saya ambil contoh nih. Ini muafiq nih. Kita ikut taraweh tuh. Jadi karena imamnya baca suratnya ngebut. Imamnya baca suratnya ngebut. Ini baca surat imam ngebut nih enggak boleh kita salahin. Enggak boleh. Sebab waktu kita tanya, imam kenapa ngebut? Pesanan makmum. Iya. Begitu. Jadi ibu-ibu ini tipikal orang yang sholatnya pengen lama apa pengen cepet. Tuh. Itu yang tukang ngajinya. Apalagi yang kagak ngaji. Tuh begitu. Pengennya buru-buru kelar. Bener nggak? Tuh bener tuh. Kan imamnya bacanya cepet. Anggap suratnya apa? Kan wal asri umpamanya kan. Wal asri kulhu ya kan. Lah imam udah watawassaw bisabr, Allahu akbar, ibu Fatihah belum kelar. Baru juga iya kan na'budu. Ibu main ruku aja, kagak ada ganjarannya. Tuh, begitu kalau modelnya kayak begitu nih. Yang kemarin-kemarin nih. Begitu, maka disebut kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Kata Nabi, banyak banget muslim sholat, dari sholatnya ora dapet apa-apa kecuali olahraga doang, capek. Nah ini maksud saya diperhatiin gitu. Posisi kita jadi makmum nih masbuk apa muafiq, begitu posisi kita. Begitu. Kalau kita makmum tuh muafiq, kita kudu baca Fatihah. Kudu baca Fatihah. Begitu. Kalau enggak kelar Fatihah kita, enggak boleh kita ruku. Kagak sah sholatnya. Begitu kalau makmumnya muafiq. Biar gampang ikut dari awal dah. Tapi masalahnya kata kita, imamnya kan ngebut. Nah kalau kita tahu begitu, makmum tuh harus cerdas. Kalau imam tuh ngebut bacanya, kita baca Fatihahnya jangan nunggu imam kelar. Itu aturan agamanya. Umpama imam pas mana nih, Maliki Yaumiddin,
Ibu baca Fatihah. Ibu baca. Jadi pas imam tuh umpamanya waladhdallin, begitu, maka ibu udah kelar Maliki Yaumiddin. Begitu, ibu ikut amin, jangan enggak ikut amin, jangan diem aja kan kagak milih gua, begitu, gitu, amin tetap. Enggak ke situ lagi ngomongin sholat, enggak. Jadi kita pokoknya waktu imam waladhdallin tetap kita baca amin. Baca amin, begitu, baca amin. Nah, habis itu lanjutin kita suratnya, kan kita habis Maliki Yaumiddin, habis amin nih bareng imam, terusin iyyaka na'budu. Nah, imam waktu watawassaw bisabr kita waladhdallin, namanya makmum udah ngaji, begitu. Jadi nggak ketinggalan. Kita udah main ruku aja udah kan. Akhirnya dari mana? Habis tarawih. Padahal kagak di mata agama. Karena kita nggak tahu peraturan. Bisa jadi ada orang model kayak begitu gitu. Oh banyak. Ya Allah, banyak lagi begitu. Jadi kalau kita makmum muafiq, nih makmum muafiq nih banyak ya, makmum muafiq nih. Contoh, imamnya suaranya enak. Jadi kayak imam Masjidil Haram, Imam Sudais enak, begitu. Jadi dia dengerin aja tuh baca surat, begitu, karena imamnya suaranya enak. Imam apa namanya? Imam Sudais. Biasanya sih imam sadis. Cuman ini mau imam apa? Sudais, enak suaranya. Jadi pas waladhdallin ya kita tahu juga amin. Tapi kita kagak baca Fatihah. Bengong aja dengerin. Bengong. Pas sumalatus aluna yauma idzin. Ingat, waduh, belum baca. Ini bagaimana nih? Nah, dia ini kategorinya makmum muafiq. Kenapa? Cukup waktu baca Fatihah. Cukup nggak? Cuman yang bikin nggak cukup gara-gara meleng, ya, gara-gara bengong. Ini yang bikin kagak cukup. Tapi ngomongin waktu cukup. Gara-gara dia bengong hanyut sama merdunya imam, akhirnya enggak keburu. Sebetulnya waktunya mah cukup. Nih yang kayak begini namanya makmum muafiq. Ama agamanya nanti pada bab sholat berjamaah panjangnya, kita masih ngomong rukun sholat. Tugas agamanya dia dilarang ruku sama imam. Kalau ruku sholatnya batal. Yang model kayak begini nih, sholatnya batal. Jadi dia dimaafin ketinggalan sama imam ampe 3 rukun. Dimaafkan 3 rukun yang panjang. Rukun yang panjang tuh ruku, yang tidal pendek, jangan dihitung nih. Ruku yang tidal nggak usah dihitung, pendek. Sujud pertama, kemudian duduk antara sujud. Sujud pertama rukun panjang, duduk antara 2 sujud rukun pendek. Sujud kedua. 3 ini namanya rukun panjang. Artinya imam ruku terusin aja, kita baca Fatihah. Orang pada ruku biarin, karena dia mau beda sama kita urusannya. Maka kita nggak mau ngurusin urusan orang, urusan kita belum beres. Maka kita baca Fatihah. Waduh, gua belum baca Fatihah. Udah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Imam sami Allah, biarin aja. Terus saja kita baca Fatihah. Patokannya, imam jangan ampe bangun dari sujud kedua sebelum rapi kita Fatihah. Begitu, ini patokannya. Kita harus pahami. Kalau kita udah waladhdallin, imam lagi sujud pertama,
masih sah sholat kita, udah ruku aja, ngikut di belakang aja. Sami Allah sendiri istilah kata, begitu ngikut aja. Atau imam lagi duduk di antara sujud, kita udah ruku, udah waladolin, masih dihitung karena baru dua, baru ketinggalan tuh ruku sama sujud pertama. Nah, sujud kedua menjadi patokan. Kita kudu kelar Fatihah sebelum imam bangun dari sujud kedua. Tapi kalau sampai imam bangun dari sujud kedua, ada dua kemungkinan imam tuh bangun sujud kedua. Kalau rakaatnya baru satu, imam diri. Imam udah diri, kita masih ghairil maghdubi. Imam udah diri. Kalau model begini terjadi sama kita, belum ruku, imam udah diri. Maka rakaat kita enggak dihitung. Nanti imam salam, nambah satu lagi. Begitu cara sholatnya kalau model kayak begitu. Atau imamnya pas bangun sujud kedua duduk tasahud, apa tasahud awal, apa tasahud akhir, begitu, maka kita ghairil maghdubi langsung duduk ngikutin tasahud, rakaat enggak dihitung, imam salam nanti ditambah satu rakaat. Ini diinget-inget nih cara memahaminya antara makmum muafiq. Jadi kalau makmum muafiq dimaafin 3 rukun yang panjang, ketinggalannya kagak ngapa, berjamaahnya masih dihitung. Begitu masih dihitung, termasuk ibu baca Fatihahnya habis imam waladolin, terawih nih, terawih mana suratnya pendek, ngebut lagi baca kulu rakaat 2 lah, kita juga baru Maliki Yaumiddin kufan ahad. Nah, kita ini kategorinya muafiq, orang dari awal ikut. Nah, imam ruku biarin, kita terusin aja Fatihahnya. Kalau kejadian imamnya model begitu, supaya kita jangan sampai olahraga doang, pikiran kita mudah sholat, di mata agama belum, kan rugi ya, rugi. Nah, kita ngomongin masbuk. Apa tuh masbuk? Tadi dibilang masbuk itu orang yang tidak cukup waktu untuk baca Fatihah. Contoh, jadi pas imamnya baca surat, ibu baru ikut. Jadi imam baca surat, kita baru ikut. Jadi Allah, apa umumnya maghrib, Allahu Akbar, kita udah Allahu Akbar nih. Nah, imam kita baru bismillah nih baca Fatihah, karena imam udah baca surat, imam kufuwan ahad. Kita baru juga bismillahirrahmanirrahim, imamnya udah kufuwan ahad. Waktunya nggak cukup kita. Waktunya yang kayak begini nih namanya makmum mas. Tugas kita jangan diri baca Fatihah, imam ruku, ikut ruku. Kalau nggak ikut, batal sholat kita. Kalau kita kasusnya begitu tuh, makmum masbuk, walaupun masbuknya disengaja. Adakah makmum masbuk disengaja? Ada. Imamnya nih taraweh, rakaat pertama, itu imamnya waladolin, dia masih duduk aja kipas-kipas gitu, kipas nih, waladolin, amin, ambil sampai kipas, amin. Imam baca bismillahirrahmanirrahim, alhaqumut takatsur, pas sumal tusuna baru diri usolli. Ada yang model begitu, ada ngaji juga sekarang nih orangnya ngaji. Begitu. Ini juga kategorinya makmum mas, karena mau ngitungnya itu sejak takbir, cukup tidaknya itu sejak
Kalau kita udah Allahu Akbar, cukup nggak nih waktu? Kan agak cukup dia. Wong ikutnya udah lam yalin, kan nggak cukup. Baru ikutnya, walaupun dari tadi kalau mau ikut cukup, tapi nggak dihitung karena tadi belum belum makmum. Maka ibu dapat baru bis doang ruku, udah ruku aja. Begitu. Itu namanya makmum masbuk. Makmum masbuk kagak diwajibin baca Fatihah ampe kelar. Kalau bisa baca separuh bagus, kalau umpamanya enggak keburu sama sekali juga bagus, kayak imamnya lagi ruku. Kalau kita ikut imam udah ruku, Allahu Akbar, udah kan enggak keburu, langsung ruku begitu. Langsung ruku, enggak baca sama sekali enggak apa-apa, makmum masbuk. Intinya baca Fatihah ini hukumnya wajib. Dari mana? Di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Imam Muslim riwayatkan dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kata Nabi, tidak sah solat bagi siapapun yang kagak baca Fatihah. Begitu. Jadi Fatihah ini kudu dibaca, Kalau kita kagak baca, solat kita kagak sah. Karena kita diwajibkan untuk membaca Fatihah. Begitu, wajib tuh kita baca Fatihah. Ingat, yang disebut Fatihah ini ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Surat Fatihah itu ada 7. Ada 7. Ayat pertamanya jadi bismillahnya juga kudu. Kalau bismillahnya nggak dibaca, solatnya tidak sah. Kudu dibaca bismillahnya. Enggak boleh langsung alhamdulillah. Kudu bismillahnya dibaca. Masalah pelan apa kenceng itu bab lain. Yang penting kudu dibaca. Begitu. Ada ibu-ibu umroh, umroh begitu. Jadi pas pulang dari umrohnya, dia sholat di majelisnya tuh. Dia langsung pas sholat baca langsung jadi Allah Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak baca ditegur sama temennya, kok enggak baca bismillah langsung alhamdulillah. Dia marah. Makanya umroh begitu kata dia. Umroh makanya begitu. Di Mekah kagak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Ditanya sama ibu ini yang ngaji juga, emang lu udah nanya sama imamnya? Boro nanya tempatnya juga gak tahu. Gua sholatnya di lapangan lagi. Lah lu main nyimpulin. Yang gua denger sih alhamdulillah. Itu yang lu denger. Belum tentu dia agak baca. Dia baca bismillahnya pelan. Ajarannya begitu dia mah. Bismillahnya alhamdulillah baru lah kita ngelihat doang nyimpulin, rusak gitu. Emang imam siapa? Dengar saya Imam Sudes. Ya Sudes, dia belum sih sadis. Dengar doang nyimpulin, salah, rusak akhirnya sholat kita. Baca kalau dia mah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, begitu dia mah. Kalau kita ini ajarannya bismillahnya juga kalau yang lainnya pada kencang. Kalau kayak siang pelan-pelan begitu. Pokoknya bismillahnya kudu dibaca.
Jangan ono Mekah begitu. Timbang Mekah doang mau nggak bisa. Timbang Mekah doang mau enggak masuk sorga. Kalau timbang tahu Mekah doang mah tidak masuk sorga. No, Abu Jahal lahir di mana? Mekah. Main gundu di mana? Main gundunya lah di Mekah. Main petak umpet congklaknya sampai mati. Jadi berapa kali ke Mekah? Abu Lahab berapa kali ke Mekah? Hah? Waduh, seumur-umur. Tuh di Qur'annya saya selanaron neraka. Kalau timbang Mekah doang mau. Apalagi kita timbang baru sekali. Udah begitu langsung alhamdulillah aja. Ono Mekah begitu. Nah, ini salah namanya. Salah begitu. Tuh baru dengar. Jadi kalau baru dengar doang nggak bisa. Begitu nggak bisa. Begitu. Imam sudah saja sholat no di Istiqlal waktu berkunjung ke Indonesia. Bismillahnya kan. Iya, orang Indonesia begitu ngikutinnya. Tuh begitu. Kalau soalnya diatur. Intinya bismillahnya kudu dibaca. Enggak boleh kalau bismillahnya enggak dibaca. Nah, kalau ngomongin Fatihah nih, ingetin qiraatul Fatihati keempat rukun sholat kudu baca. Ingetin tuh, baca tuh pakai lidah. Pakai lidah. Jadi gerak-gerak lidahnya ada hurufnya. Itu namanya baca. Baca. Begitu, baca. Jadi kuping kita dengerin tuh Fatihah kita. Artinya kedengeran sama kuping dewek. Begitu tuh namanya baca. Kalau komat kamit mulut doang nggak ada hurufnya, namanya duku. Namanya apa? Kudu kedengeran sama kuping kita. Itu tahu-tahu rakaat ketiga itu maghrib sama isya cepet amat. Begitu tahu ruku aja, jangan nggak baca. Komat kamit doang, kudu baca. Bis. Jadi ada ba, sin, mim, mulutnya baca, dengerin. Sholat nggak usah cepet, baca ini huruf nih biar masuk kuping kita sampai waladhdallin. Begitu, baca, kayak begitu, baca, jangan nggak baca. Gitu, kedengaran kuping sendiri. Kedengaran nih kuping, bacaan. Kalau nggak kedengaran kuping kita, bukan baca. Kayak di hati itu bukan baca. Iya, kalau di hati itu bukan baca, namanya haditsun nafas, namanya kata-kata hati. Ibu amu ngomel sama temannya aja di hati boleh. Gitu, geblek lupa di hati, boleh nggak? Boleh. Kedengeran nggak? Nggak. Ada hurufnya nggak? Ada suaranya? Tuh, nggak apa-apa, nggak dosa. Nggak dosa. Iya, karena bukan omongan, bukan baca. Baca ini kudu kedengeran kuping dewe. Nah, kenceng ini lain. Nanti urusan kenceng pelan. Baca. Jangan sampai kita sholat kagak baca. Baca tuh bismillahirrahmanirrahim. Baca. Doa iftitah dibaca. A'udzu dibaca. Jangan sampai kumut-kumutan doang. Jangan. Nanti sholatnya nggak sah. Kudu dibaca. Kedengeran kuping dewek tuh. Sama surat lah. Kalau surat kan sunat. Pada ini Fatihah dulu dan nih yang paling pokok. Kudu kita baca. Bacanya pakai apa? Terserah. Mau dilihat boleh. Nih Quran bawa boleh.
Yang penting dibaca. Itu namanya teknis membaca. Mau teknis membacanya dihafal, apa teknis membacanya dilihat, apa teknis bacanya dituntun pakai MP3. Boleh, yang penting baca, bukan dengar, baca. Ini rumus sholat. Kalau mau jujur, kita ini sholat bukan baru. Baru apa dari dulu? Dari dulu kita sholat gitu. Ada kali 1000 ya? Lebih kali ya? Oh lebih. Orang setahun 365 hari kali 5. Kan itu udah banyak setahun. Nih umurnya ada nggak 2 tahun ini? Wah Allah. Oh iya Allah. Berarti kita sholat nih udah ribuan kali. Kudunya kita ini udah bahagia banget. Kudunya orang sholat itu bukan baru kok. Dari dulu. Baru apa dari dulu? Kudunya kita bahagia. Saya mau tanya, pengen bahagia enggak? Udah bahagia belum? Kita nih pengen bahagia enggak? Udah bahagia belum? Udah. Loh, kalau pengen tuh udah belum ya? Loh. Kalau pengen tuh udah belum? Saya tanya, ibu-ibu nih pengen bahagia enggak? Udah belum? Udah, tapi pengen seterusnya Pak Ustaz. Hah? Seterusnya gitu. Jadi ada nih, ada perempuan ditanya, ada nih gadis, pengen punya laki, pengen, udah belum? Udah. Gila loh, uang udah kok pengen, begitu. Iya katanya. Nah maka kata temennya nih, maka ditanya, ibu-ibu nih pengen bahagia nggak? Udah belum? Jadi ibu nggak pengen? Katanya udah bahagia, ngapa pengen? Berarti yang seterusnya belum. Iya, berarti udah bahagia belum? Belum. Kalau pengen mah namanya pengen. Pura-pura bahagia. Iya, jadi karena kita membohongi diri sendiri. Begitu. Kenapa membohong diri sendiri? Kalimat ditanya, pengen bahagia enggak? Pengen. Kita kalau pengen tuh sama dengan belum. Maka saya tanya, udah bahagia belum? Udah, bohongin diri sendiri. Habis bilang udah, stres. Gitu loh. Itu namanya bohongin diri sendiri. Kenapa kita nggak jujur? Gitu, nggak perlu takut jujur. Begitu nggak apa-apa. Begitu. Hidup boleh aja begitu. Boleh aja begitu. Abik. Kalau kita bilang kita nggak belum bahagia, berarti kita nggak bersyukur dong apa yang udah Allah kasih. Jadi sekarang saya tanya, makanya kan saya tanya begitu.
Nih ada perempuan nih, gadis bu, gadis ditanya pengen punya laki nggak, dia jawab pengen. Udah belum? Udah. Loh kenapa pengen kon udah? Lo bagaimana? Lakinya 2. Ya, ini maksud saya. Ini kan kita mau dandanin mindsetnya. Jadi kalau masih salah saya tuh sulit nerusinnya. Maka saya ulang lagi. Pengen bahagia enggak? Udah belum? Belum. Kenapa belum? Begitu timbul pertanyaan. Adakah kita karena sholat ini membawa bahagia? Kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Sholat itu menghantarkan ingat Allah. Ingat Allah. Kata Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah tuh sholat. Dengan sholat benar hati jadi bahagia. Begitu. Maka ketika timbul kita udah sholat, kenapa masih suka stres? Kita kudu cek, adakah sholat kita ini baru menurut kita, bukan menurut agama. Begitu maksud saya. Inilah pentingnya ngaji ini. Begitu. Jangan-jangan kita baca Fatihah baru qomat kamit, belum baca. Begitu. Maka kita kudu baca. Jaga gampang ngebut mau, yang penting baca. Begitu. Baca. Jadi kita baca tuh Fatihah tuh biar kedengaran kuping kita. Jangan sampai kagak dibaca. Karena rukun sholat yang keempat baca Fatihah. Jadi yang disebut baca kudu kedengeran kuping sendiri dalam keadaan normal. Artinya normal, di samping rumahnya nggak ada dangdutan yang gede banget suaranya. Kalau itu pun kuping sendiri juga gak kedengeran. Jangan jadi ukurannya. Ini gak kedengeran, ya kencang aja, bis, ya nggak usah. Itu ukuran normal aja. Kita baca, gitu. Baca, tuh begitu. Nah, dalam baca Fatihah ini ada aturannya supaya kita benar. Namanya syarat-syarat baca Fatihah. Ada syarat-syaratnya Fatihah ini. Begitu. Apa tuh? Wa yajibu tartibul Fatihati. Pertama, syaratnya nih bacaannya kudu tertib. Apa tuh kudu tertib? Kudu mengikuti susunan Al-Quran. Ya bismillah dulu, baru alhamdulillah, sampailah pada akhirnya waladhdallin. Kudu jangan kita, kan yang penting 7 ayat, gua balik-balik nih, maliki dulu. Yang penting 7, enggak bisa, karena kudu tertib. Itu enggak tertib, kudu tertib, dibalik-balik enggak bisa. Jadi kalau kita mulainya dari alhamdulillah enggak jadi, karena enggak, kudu dari bismillah, kudu dari tertib. Jadi kalau enggak tertib bagaimana? Ulang dari awal. Gitu Fatihahnya. Kudu tertib. Enggak bisa enggak tertib. Mengikuti susunan Al-Quran. Jangan sampai merubah daripada tertib Al-Fatihah ini. Jangan sampai kagak Kalau ada orang sholat meninggalkan tertib bacaan Fatihah, pastikan sholatnya batal.
kalau dibolak balik. Yang penting kan 7, enggak yang penting. Ini kudu ngikuti susunan wong nabinya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Anda sholat seperti yang Anda lihat saya sholat sama sahabat. Dan Nabi itu baca Fatihahnya tertib. 1 itu aturannya. 2 wa mualatuha. Di samping tertib kita sholat nih, bacaannya kudu mualat. Apa tuh mualat? Mualat tuh hurufnya kudu nyambung, ndak boleh istirahat kecuali ngambil napas. Kecuali ngambil napas. Begitu. Contoh, kita nggak boleh nih pakai putus-putus. Nih contoh. Kita lagi baca Fatihah, udah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada pengumuman di masjid, berita duka cita, inna lillahi wa inna raji'un. Namanya keputus, kagak mual, nggak boleh terusin, kudu balik lagi dari awal, karena nggak mualat. Begitu, karena kamu atau bangkis dia, bangkis. Begitu. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ganjering aja. Alhamdulillah. Nih ngomong alhamdulillah nih mutusin mualat. Ngomong alhamdulillah, sholatnya kagak batal. Fatihahnya yang batal. Gara-gara alhamdulillah. Maka kudu balik lagi dari bismillah, gara-gara keputus bacaan lain gitu. Kecuali amin boleh. Begitu kayak tadi taraweh tuh contohnya. Jadi kita baca Fatihahnya di belakang imam, belum kelar. Jadi baru kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya waladdallin. Kan amin tuh. Kita juga masih disuruh baca amin. Tidak batal mualatnya, karena masih berhubungan dengan sholat. Begitu. Jadi habis Maliki Yaumiddin, amin, langsungin kita baca lanjutannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Kalau berjamaah modelnya. Begitu. Kayak begitu. Begitu. Ini lagi ribut sekarang. Orang waladolin nggak mau amin, maunya kobul katanya gitu. Begitu. Nah iya katanya. Kita nggak usah ke situ. Kita mah nggak usah jadi ribut. Nggak usah. Kita orang ini satu majlis. Lihat aja logo apa itu nyanyi Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu pilihan. Jangan gitu, nggak apa-apa. Yang penting satu enggak usah ribut, nggak apa-apa. Milih mau di bilik suara ya kan? Nggak gitu, iya, nggak usah ribut, nggak apa-apa, bebas. Nomor 2 wajib mualat. Begitu, mualat begitu. Siapa tadi yang bilang nomor 2 kualat? Nomor 2 kualat. Habis lawan bapaknya, anaknya digendong. Tapi siapa tadi yang bilang gitu? Nomor 2 mualat. Mualat. Jangan dicatat. Jadi berturut. Bedanya tertib dan mualat. Kalau tertib itu maksudnya ayat 1 lanjut ayat 2. Kalau mualat perbacaan ini jangan keselingin bacaan lah. Gitu maksud mualat. Tuh begitu.
Bedanya apa tertib dan mualat? Begitu. Gitu. Tertib itu. Jadi itu mualat. Ketiga, kudu membaguskan bacaan. Artinya membaguskan bacaannya kudu pakai tajwid. Nggak boleh nih kita hurufnya diganti-ganti. Ro jadi lam, Allahumma nilohim. Itu kagak sah. Tapi kita cadel. Emang lahirnya begitu. Bagaimana? Boleh buat sholat sendiri, nggak boleh jadi imam, kecuali makmumnya cadel. Begitu. Biasanya Allah tuh maha baik. Ada orang kalau ngomong sehari-hari tapi kalau buat baca Quran bagus. Allah tuh suka jaga. Kalau ngomong ro nggak bisa, tapi kalau udah baca Quran bisa. Tuh bisa, Allah tuh kuasa. Yang kayak begini boleh jadi gitu, harus benar. Jangan sampai kita alhamdulillah ngalamin. Jangan begitu ngalamin, ditegur, po jangan ngalamin, mending atuh dibanding ngalamun. Enggak ada mendingnya, enggak ada. Pokoknya kudu bener, kecuali makmumnya ngalamin juga. Ini mah masih sah bermakmum, sebab tidak bakalan ribut. Yang kayak begitu. Jadi Fatihahnya kudu bener huruf-hurufnya. Begitu, jangan ampe hilang. Termasuk tasdidnya yang ada 14, hilang aja satu, sholatnya nggak sah. Iyyaka na'budu iyyaka gitu, kurang tasdid. Makanya penting ngaji Quran. Jangan nggak ngaji, khususnya ngaji Fatihah. Kalau ibu-ibu barangkali yang ngaji ini ada yang guru Quran atau privat Al-Quran ke rumah-rumah, pesen saya Fatihah harus jadi bacaan pertama sebelum ngajarin. Fatihahnya nih kita ngajarin orang Fatihah terus, awal kalinya Fatihah dulu. Ini untuk ngebenerin bacaan. Begitu maksudnya. Enggak usah kalau ngajar langsung matang, jangan. Itu bukan metode mengajar yang benar. Enggak apa-apa, orang nih kurang idgham atu, terusin aja ngajinya. Nih ayat 1, umumnya apa ayatnya Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia masih salah satu, terus saja nggak apa-apa, karena idgham masih ketemu di depan. Jangan sampai kudu mateng bener, akhirnya keburu berhenti. Biasanya majelis Quran tuh pertama rame, kedua seleksi alam, pada lulus, nggak tahu lulus apa lolos ya, begitu. Tahu-tahu tinggal 2. Begitu. Ini gara-gara kejem. Jangan. Kalau ibu-ibu ngajar Quran jangan kejem. Begitu. Jadi pelan-pelan. Jadi hari ini nggak bisa, moga besok bisa. Pertemuan datang bisa begitu. Kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Kurang dikit. Bukan berarti ngebenerin yang salah. Bukan. Cara ngaji begitu. Biar kata nenek-nenek, kalau udah ngaji mah kayak bocah. Biar kata nenek, kalau ngaji mah kayak bocah. Kita harus paham, jadi gurunya harus paham. Jangan kita nyai salah dia melotot. Nih cucu gua, ora ada yang berani nyalain gua. Cucunya ya kan takut agak dibagi duit. Begitu kita benerin.
Begitu. Jadi tapi pelan-pelan kita bilang, oh nyai cakep nih, girang digituin biar bacaannya masih salah. Girang, besok ngaji lagi. Begitu salah lagi ya nggak apa-apa, kudu sabar. Guru Quran tuh kudu sabar. Itu muridnya jim nggak bisa jim ya sabar. Kalau nggak sabar truk jip mulawan truk. Begitu, kudu sabar. Ini ngaji nih biar benar. Jadi sambil jalan ngebenerin Fatihahnya, ngebenerin suratnya, sambil jalan pelan. Begitu, biar dia ngalamin khatam. Kalau langsung bagus Fatihah, sampai 40 hari mesti Fatihah aja, berhenti. Begitu belum bisa yang lain, namanya kejem. Begitu, biarin pelan-pelan. Ngajarin ngaji tuh begitu, biar kata dia udah nyai-nyai. Tetap aja kudu pelan-pelan. Apalagi ibu bawa pukulan, pentungan, ya udah ada, berhenti. Begitu, nggak balik lagi. Begitu, jadi harus pelan. Faedahnya ngaji ini agar supaya kita nih sholatnya diterima. Jadi kalau Fatihah kita tuh belum benar, kata malaikat lapor sama Allah, ya Rabb nih Fatihahnya belum benar. Catat aja, masih ngaji. Ngajinya ngantuk, masih ngaji. Ngantuk urusan yang penting ngaji, masih ngaji. Pokoknya ngaji. Jadi nolongin kayak anak kecil belajar sepeda. Nih bocah belajar sepeda nabrak pohon kelapa. Kira-kira ditertawakan apa dimaklumin? Kenapa dimaklumin? Nah, Allah begitu. Ini diterima aja, orang ini masih belajar. Tuh begitu keuntungan orang ngaji. Orang ngaji tuh begitu. Kudu diperhatikan huruf-hurufnya, jangan sampai dia salah. Ada orang baru ngalamin, nggak apa-apa, pelan-pelan. Wong di daerahnya begitu kan susah, ngebenerinya susah gitu, susah, pelan-pelan. Kalau pelan-pelan bisa, uang batu aja ditetesin bolong, apalagi hati orang. Gampang. Yang penting sabar. Begitu sabar. Maka orang dulu mau pakai tawasul, anaknya dituntun di guru Quran, dibawain minyak. Biar apa? Biar licin. Ya emang juga kalau minyak mau licin. Begitu. Pakai begitu, kasih minyak. Biar licin, kata dia. Nggak apa-apa. Yang penting mau belajar. Jangan sungkan belajar. Biar kata kita belum lancar. Nggak apa-apa. Wajib tuh kita baca Fatihah, tajwidnya kudu benar, tasdidnya, hurufnya, madnya dah. Begitu kita intinya kudu belajar Fatihah ini biar kita benar. Fatihah tuh biar benar. Kalau nggak benar, sholat kita nggak sah. Dan kita kudu baca, ingetin, kita jadi makmum kah, jadi imam kah? Kalau makmum muafiq kah ataukah masbuk, kita harus tahu tuh agar supaya nggak salah. Inilah diantara syarat-syarat kita baca Fatihah.